Puji Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini mari kita sama-sama belajar. Saya ambil dari kitab Injil yang terdapat dalam Matius 8 ayat 5 sampai dengan 13. Matius 8 ayat 5 sampai dengan 13. Perikop dengan judul Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang datang dari timur dan dari barat, dan duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah, jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Bapak-bapak jemaat yang saya kasihi dalam kasih Yesus Kristus, kalau menurut naskah dalam perikop ini, Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ada beberapa pertanyaan yang ketika saya baca, ini menarik bagi saya. Ketika saya baca perikop ini, saya bertanya, kok seorang perwira yang tanggung jawabnya sungguh luar biasa di daerah Galilea, dia masih menyempatkan diri untuk memperhatikan hambanya yang sedang sakit. Karena kalau bicara tentang perwira, saya selidiki bahwa perwira ini rupanya adalah diberikan tanggung jawab oleh bangsa Romawi di sekitar Galilea untuk bertanggung jawab dalam hal keamanan kota, termasuk keamanan kota Kapernaum. Karena daerah Galilea ada bermacam-macam kota. Kalau di sekitar Danau Galilea, di tepi danau itu saya mempelajari ada sekitar, saya kebetulan belajar peta Galilea, ada sekitar 5 kota di sekitar Danau Galilea ini. Ada Tiberias, Magdala, Kapernaum, Korazin, Betsaida. Itu kota-kota di pesisir Danau Galilea. Yang menarik bagi saya adalah kenapa perwira ini ketika menghadapi pergumulan hambanya yang sakit, dia mencari Yesus, mendapatkan Yesus di Kapernaum. Mari kita buka dalam Lukas 7 ayat 3. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus,
ayat 3a, mendengar tentang Yesus. Bapak Ibu ketika dia menghadapi persoalan, mungkin dari bawahannya, karena perwira ini dia membawahi ada beberapa anak buah, atau kalau yang saat ini di ketentaraan itu dia membawahi kompi. Kalau satu kompi itu ada sekitar 10 sampai 20, 50 orang. Itu paling rendah. Kalau dia beberapa kompi, berarti kesatuan itu bukan lagi 10 sampai 50, itu ada 200 sampai 1000. Itu disebut batalion. Nah, rupanya perwira ini karena dia menguasai keamanan di Galilea di beberapa kota, dia adalah seorang perwira tinggi. Kenapa dia mencari Yesus? Karena ketika dia mendengar, mungkin dari anak buahnya atau orang-orang yang ada di sekitar lingkungannya, bahwa Tuhan Yesus setiap datang di Kapernaum, dan seperti saya pelajari, Kapernaum adalah satu kota yang istimewa bagi Tuhan Yesus sendiri. Istimewanya karena apa, saudara? Karena setiap hari Sabat, Tuhan Yesus sering datang di kota ini, mengajar, di samping mengajar, melakukan mujizat. Mujizat yang Yesus lakukan di kota Kapernaum ini adalah seperti yang terdapat dalam Lukas 5 ayat 1 sampai 18 tentang keajaiban murid Tuhan Yesus menjala ikan. Yang kedua, menyediakan uang 4 dirham dalam mulut ikan untuk membayar pajak bait Allah. Matius 17 ayat 24 sampai 27. Yang ketiga, menyembuhkan anak pegawai istana. Yohanes 4 ayat 46. Ketika ia mendengar luar biasa kuasa Yesus yang ada di Kapernaum, maka dengan pergumulan yang ada, dia datang menjumpai Yesus di Kapernaum untuk menyembuhkan hambanya yang sedang sakit. Yang kedua, walaupun ia seorang perwira, tapi kalau kita baca ayat ini, perikop ini, dia adalah seorang yang peduli terhadap sesama. Luar biasa, saudara. Di tengah-tengah kesibukannya sebagai perwira, mengamankan wilayah yang cukup luas, dia tetap peduli terhadap hambanya, terhadap pembantunya istilahnya. Bayangkan pembantunya sakit, ini luar biasa. Saya saja waktu saya tugas di Moli, kebetulan sendiri, pembantu saya kalau tidak masuk 2 hari itu saya marah-marah. Kenapa tidak masuk? Kenapa ini pakaian sampai rinso mencuci sendiri? Kadang-kadang tidak masuk. Memang karena dia merasa kalau terjadi sesuatu kepada hambanya, dia menghargai hamba ini. Karena walaupun seorang hamba, tapi dia hamba ini menunjang pekerjaannya di daerah itu. Ini suatu tanda saya bisa menarik kesimpulan bahwa ada 2 hal yang menggerakkan Tuhan untuk bertindak ketika diminta oleh perwira ini. Yang pertama, perwira ini mempunyai iman. Seperti saya katakan tadi, ketika ia mendengar tentang Yesus, makanya genaplah nats yang disebut oleh Rasul Paulus, iman timbul oleh karena pendengaran akan firman Allah. Dia mendengar luar biasa kuasa Yesus di Kapernaum. Yang sakit dia sembuhkan, yang lumpuh berjalan, buta melihat. Makanya dia datang menemui Yesus di Kapernaum. Dan ketika ia temui Yesus, Yesus berkata, "Ya, saya akan datang ke rumahmu untuk menyembuhkan hamba." Tetapi aneh, saudara. Keanehan di sini, dia menjawab kepada Yesus, "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di rumahku." Di sini menggambarkan bahwa kuasa yang ia miliki lewat pemerintah Romawi
untuk menjalankan keamanan di sekitar Galilea tidak sebanding dengan kuasa Yesus, kuasa ilahi yang dimiliki oleh Tuhan Yesus ketika ia melakukan mujizat. Sakit disembuhkan, lumpuh berjalan, buta melihat. Ini saudara, iman yang sungguh ia miliki sehingga ia berkata, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di rumah aku. Tetapi dalam ayat 8 di sini dikatakan, tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Karena dia melihat kuasa Tuhan yang luar biasa, dia mengatakan kepada Yesus, katakan sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Ini luar biasa iman akibat dari pendengaran akan firman Tuhan, akan pengajaran-pengajaran Tuhan yang ada di Kapernaum. Dan yang kedua adalah perwira ini ketika mendapat respons dari Tuhan Yesus menilai perwira ini mempunyai kerendahan hati. Artinya kerendahan hati bahwa ia tetap peduli terhadap sesama, teristimewa kepada hambanya yang sedang sakit. Dan Lukas mencatat di sini, bukan hanya dia peduli kepada hambanya, justru walaupun dia seorang perwira Romawi yang notabene adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan waktu itu, dia tetap membantu pekerjaan Tuhan yang ada di wilayahnya. Makanya ketika menurut konteks Lukas, ketika perwira ini menyuruh tua-tua Yahudi untuk menyampaikan pesan kepada Yesus, tua-tua Yahudi berkata bahwa orang ini, perwira ini wajib ditolong. Karena di sini dikatakan ayat 5, Lukas 7 ayat 5, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Nah, ini kelihatan saudara, kenapa Tuhan Yesus merespons perwira ini, karena dia dekat dengan bangsa Yahudi, yaitu notabene adalah bangsa yang dia jajah. Bayangkan saudara, perwira ini sifatnya berbeda dengan perwira Romawi yang lain yang terkenal keras dan membenci bangsa penjajah. Bapak Ibu jemaat yang saya kasihi dalam kasih Yesus Kristus, dari perikop ini saya mengambil kesimpulan dan menjadi pelajaran yang perlu kita petik dari nats ini adalah, selama kita hidup di dunia ini, kita tak bisa menghindarkan diri dari masalah atau persoalan hidup yang selalu datang tanpa diduga dan tanpa memandang bulu. Sekalipun berbagai cara dan upaya kita tempuh dengan mengerahkan kekuatan dan kemampuan, kita seringkali tak mampu mengatasinya. Ini membuktikan bahwa kekuatan kita sebagai manusia itu sangatlah terbatas. Dan nats ini mengajar kita bahwa satu-satunya cara yang dapat menolong dan melepaskan kita dari persoalan yang membelit hidup kita, mari Bapak Ibu, kita harus datang dengan iman dan kerendahan hati kepada Kristus, karena dialah Sang Juru Selamat, karena dia adalah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Yohanes 14 ayat 6. Yang kedua,
lewat iman dan kerendahan hati adalah kunci mendapatkan belas kasihan Tuhan. Demikian firman Tuhan yang boleh saya sampaikan, kiranya menguatkan iman dan percaya saya dan saudara kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.